Haleluya. Salam saudara-saudara. Salam damai sejahtera. Berita baik hari ini adalah mengenai kaitan dengan sakit fisik, penderitaan, dan roh-roh jahat. Saudara-saudara, apakah benar ada orang sakit karena roh jahat? Kalau saya dulu saudara, nggak percaya. Masa sakit ada kaitannya dengan roh jahat atau roh najis? Saya menganggap kalau sakit fisik itu ya hanya kaitannya dengan hal-hal yang fisik, dengan alam yang di sekitarnya. Tidak ada kaitan dengan roh jahat atau namanya roh najis. Benarkah demikian itu saudara-saudara? Tapi kita melihat ada sesuatu yang berkaitan. Mungkin para ilmuwan, dokter mengatakan kalau orang sakit secara fisik itu hal-hal yang bersifat jasmani, fisik, tidak ada kaitannya dengan alam. Benarkah itu saudara? Untuk melihat kebenaran ada sumber yang utama, yang hakiki, yaitu kitab suci. Nah, kali ini saudara, saya akan sampaikan sakit fisik berkaitan dengan roh najis. Itu kisahnya ada nyata di dalam kitab Markus 9 saudara. Di situ diceritakan ada seorang anak yang sejak kecil itu mengalami sakit bisu dan tuli. Ya, orang tua anak ini menemui Adonai Yesua, menceritakan anaknya itu sejak kecil sakit bisu dan tuli. Bahkan ayahnya itu bisa mengatakan kalau roh najis itu mencengkeram anak ini itu mengalami hal yang sangat menakutkan orang lain, yaitu giginya menggertak-gertak. Terus yang lain terjadi apa saudara? Dari mulutnya keluar busa. Ini. Kemudian tubuhnya tergoncang-goncang. Sering dibanting ke dalam api atau air. Ya itulah yang terjadi saudara. Saudara bisa bayangkan begitu menyedihkan anak itu dalam hidupnya. Bukankah setiap kita mengharapkan kalau hidup itu ya ada damai sejahtera, kelegaan, enak itu loh hidup. Tapi anak ini dari kecil banget saudara, mengalami bisu tuli. Semua orang bisa mendengar, bisa ngomong baik, tapi ini tidak bisa sejak kecil saudara. Dan itulah saudara-saudara kenyataannya. Apa yang membuktikan bahwa anak ini ada kaitannya dengan roh najis? Ketika anak itu diperhadapkan dengan Yeshua HaMashiach, apa yang dilakukan Yeshua HaMashiach terhadap roh najis itu? Dia katakan, roh bisu dan tuli keluar dari anak ini dan jangan masuk lagi. Adonai Yeshua tidak mengatakan sembuhlah kamu, bisalah kamu mendengar, bisalah kamu bicara. Tidak. Tapi dia katakan roh bisu dan tuli, engkau harus keluar dari anak ini dan jangan kembali lagi. Setelah roh bisu dan tuli, yaitu roh najis itu diusir keluar dari anak itu, yang terjadi anak itu sembuh. Kalau dikatakan sembuh, berarti dia bisa bicara, bisa mendengar, berarti tidak bisu tuli lagi. Dalam hal ini secara fakta di kitab suci bahwa sakit bisu tuli anak ini karena dikuasai yang namanya roh najis. Siapa yang dapat membantah kisah? Tapi saya tegaskan kepada saudara semua, tidak semua orang yang sakit bisu dan tuli karena roh najis.
Tetapi ada orang yang bisu tuli karena roh najis. Dengan demikian saudara-saudara, inilah kenyataannya. Mengapa sejak kecil dia mengalaminya? Dan ayahnya tahu bahwa dia itu dikuasai namanya roh najis. Kami sudah beberapa waktu membaca ini berdoa, kok bisa? Dan ternyata Bapak Yahweh menyingkapkan itu melalui pelayanan saya ketika ketemu teman saya. Ternyata saya melihat teman saya itu kalau ngomong beberapa menit, dari ini, dua bibirnya ini keluar yang namanya busa putih. Itu terus menerus. Tadi saya menganggap itu biasa. Tetapi ketika suatu saat saya mau ngomong sama dia di suatu taman begitu, karena mempersiapkan untuk belajar, yang terjadi apa sudah? Roh Kudus pas memenuhi saya, disingkapkan bahwa di dalam diri teman saya itu ada sosok pribadi lain. Bentuknya adalah setengah kuda, perut ke atas sampai ke mulutnya, dan mulut kuda itu mengeluarkan busa terus. Kemudian bagian sebelah perutnya itu mengeluarkan darah yang terus menetes. Dan dari situlah Roh Kudus memberitahu saya, itulah roh najis yang menguasai temanmu itu. Karena itu dengan nama Yesus Hamasiah, singkat cerita begitu, saya usir roh najis dari teman saya itu. Dan hampir sama dengan seperti kisah Yesus tadi, dia menggoncang-goncang tubuhnya, menggertak-gertakkan giginya, keluar busa, dia akhirnya rebah. Dan ketika roh najis itu keluar dari teman saya ini, yang terjadi adalah dari ubun-ubunnya keluar asap kehijauan itu ke atas dan membentuk lingkaran ular. Jadi sini saya bisa melihat roh najis itu ya Satan. Satan itu tujuannya merusak setiap orang. Dan saudara-saudara, ketika saya berbicara kepada roh najis sebelum roh najis itu keluar dari teman saya itu, ketika saya katakan, apa tujuanmu kepada teman saya ini? Roh najis itu mengatakan, aku berkuasa tinggal di dalam orang ini. Bahkan sejak bayi aku sudah tinggal, karena orang tuanya sudah menyerahkan anak ini untuk jadi rumah saya. Sejak saya menolong bisnis orang tuanya ini sehingga berhasil. Jadi saya tinggal di dalam orang ini sejak kecil. Dan orang ini akan saya bawa, akhirnya nanti saya siksa, saya buat menderita, dan akhirnya saya bunuh. Itu rencana roh najis dalam diri teman saya. Dan saudara-saudara, setelah teman saya itu dibebaskan dari roh najis, beberapa waktu kemudian saya ketemu tidak berbusa lagi kalau ngomong. Kemudian hidupnya enak dilihat. Kemudian saya suruh cerita. Saya cerita dulu. Ketika kamu saya doakan, itu ada roh begini-begini. Kemudian saya katakan, coba kamu cerita kepada saya, mengapa kamu bisa mengeluarkan busa putih setiap ngomong, dan sekarang tidak lagi. Coba cerita. Terus dia katakan, saya sudah tiba-tiba tidak tahu, orang tua saya itu cerita bahwa kamu itu dulu pernah diserahkan ke suatu dukun. Kemudian kamu sudah sejak bayi itu sudah diserahkan. Kemudian dukun itu dengan mantranya sudah menjadikan kamu itu dalam perlindungan dari roh-roh itu. Kemudian orang tuanya juga cerita kalau dulu bisnisnya berhasil itu karena juga bantuan roh-roh itu. Dan roh itu ternyata menguasai hidup. Dan saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saya tahu bahwa kamu tidak normal dalam hidupmu. Dan ternyata benar, saudara. Teman saya itu ternyata, saudara, sejak kecil itu selalu sakit panas. Kemudian kejang-kejang. Kemudian kalau belajar selalu terganggu.
Kalau makan itu tidak bisa banyak, hanya sedikit sudah kenyang. Kemudian setiap ada angin selalu ketakutan dan selalu berusaha. Kalau ngomong beberapa detik aja udah berusaha. Ya, ini yang dialami dia cerita. Jadi dia katakan, saya ini sebenarnya hidupnya menderita, tapi orang lain nggak tahu. Bahkan saya tidak pernah namanya merasakan enaknya tubuh ini, karena selalu sakit beralih-alih, sering vertigo, sering-sering di punggung itu selalu sakit kalau habis duduk jalan sulit. Padahal saya kan masih muda. Aina sudah itu manifestasi dari roh najis itu. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Setelah dibebaskan, dia sehat, segar, normal. Jadi di sini kita melihat seperti yang kisah di dalam Markus 9, seperti yang dikisahkan Adonai Yeshua HaMashiach itu. Mungkin anak ini bisa bisu tuli karena sudah diserahkan kepada roh najis oleh orang tuanya sejak kecil. Tapi tidak diceritakan di sini. Oleh karena itu saudara-saudara, kita dapat melihat di sini. Dan kalau saudara mengalami hal yang sama atau mirip dengan ini, saudara harus berdoa untuk kebebasan itu. Karena itu saudara-saudara, dengan melihat kenyataan ini, kita juga akan bertanya, dari mana masuknya roh najis tadi? Sebenarnya dari kisah tadi sudah tercakup. Dan saya akan beritahukan kepada saudara, masuknya roh najis atau roh jahat kepada seseorang itu pertama, orang tuanya sejak kecil menyerahkan kepada dewa-dewa pujaan orang tua itu. Mungkin di satu tempat ibadah tertentu, dan anak itu sejak bayi diserahkan. Atau anak itu sejak kecil sudah diserahkan kepada dewa bulan. Dan saudara tahu sifat dewa bulan itu membuat seseorang itu menjadi mudah emosi, mudah marah, kemudian suka berbuat usil kepada orang lain, mengganggu orang lain tapi tidak mau diganggu. Kemudian orang-orang saudara-saudara yang diserahkan kepada dewa kecemburuan itu akan cepat tersinggung, cemburu yang luar biasa. Atau mungkin saudara-saudara, maksudnya roh jahat itu ketika orang itu mulai mengalami persoalan hidup, kemudian dia tidak datang pada Elohim Yahweh untuk minta diselesaikan, tapi dia datang kepada paranormal, datang kepada dukun untuk minta penyelesaian. Atau mungkin juga orang itu terhadap masa depannya kurang yakin gitu, kemudian dia mengambil langkah untuk datang ke paranormal, ke tukang ramal, tanya masa depannya. Saudara tahu bahwa orang yang melakukan itu semua itu melanggar ketetapan Bapa Yahweh. Dan orang seperti itu kalau sudah bertanya kepada dukun, berarti percaya kepada dukun. Dan saat itulah roh jahat, roh najis mulai punya akses, punya pintu masuk kepada orang itu. Pintu masuknya roh jahat, roh najis yang lain adalah melalui upacara-upacara, adat istiadat atau tradisi yang bertentangan dengan kebenaran. Sebab banyak tradisi, acara adat istiadat itu adalah warisan leluhur para penyembah dewa matahari atau dewa bulan atau dewa yang lain, yang diwujudkan dalam bentuk tradisi atau adat istiadat. Orang yang selalu terikat dengan tradisi adat istiadat duniawi, penyembahan berhala, paganistik, itu otomatis orang itu sudah dikuasai. Itu mantuk yang lain dari roh jahat adalah ketika orang ikuti bela diri. Ketika bela diri, ketika dia dilantik, dia suruh minum air putih. Atau ilmu kebatinan tertentu, dia dikasihkan dengan minum air putih. Itu sama saja dia sudah dibaptis. Saat itulah pintu masuk dan roh jahat menguasai orang itu, mengendalikan orang itu
sehingga orang itu punya manifestasi yang tidak normal, perilaku yang ekstrim, dan lebih jauh lagi sakit fisik, sakit yang membawa kematian. Itulah saudara beberapa hal yang membuat roh jahat, roh najis bisa punya tempat dalam diri seseorang. Dan kalau roh itu di dalam diri seseorang, dia akan mengendalikan orang itu semaunya. Mungkin setiap saat mengendalikan, tapi juga mungkin saudara-saudara waktu-waktu tertentu roh jahat itu sambil melakukan rancangannya, menggerakkan seseorang itu. Dia mengisi otak orang itu, kemudian mengendalikan tindakan orang itu. Itulah saudara-saudara roh najis, roh jahat. Jadi jangan berpikir bahwa aktivitas fisik, sakit fisik tidak ada kaitannya dengan roh najis, roh jahat. Ada saudara-saudara, hanya orang itu mau terbuka atau tidak. Dan kalau orang itu sudah di dalam terang Roh Kudus, akan tahu saudara. Dan bagaimana orang itu yang sudah terikat seperti itu bisa dibebaskan? Ada banyak cara saudara, tapi cara yang pasti ada, cara semuanya di dalam Yeshua HaMashiach. Misalkan roh jahat yang bekerja dalam diri seseorang, seperti tadi roh dewa bulan yang menguasai seseorang. Orang itu keras, kalau pas marah, kalau pas roh itu masuk, orang itu akan mudah marah, membanting barang-barang, memukul istrinya, menendang anaknya, melakukan perkelahian, pembunuhan. Itu kalau roh dewa bulan menguasai seseorang. Tapi kalau roh dewa bulan itu tidak aktif, sedang pasif, orang itu biasa normal. Misalkan kita di dalam gereja, roh dewa bulan, roh jahat yang lain dalam seorang itu akan pasif. Tapi ketika keluar dari gereja, di rumah begitu, hanya ada suara-suara karena piring jatuh, meskipun tidak pecah, marah-marah sudah. Semua dimarah. Apakah ini normal? Tidak saudara, itu dikendalikan oleh. Dan kalau orang mau bebas dari roh jahat atau najis, satu jalan, yaitu Adonai Yeshua HaMashiach. Setiap orang yang mau dibebaskan harus percaya penuh-penuh. Setiap orang harus percaya sepenuhnya bahwa satu-satunya yang bisa membebaskan seorang dari roh jahat atau roh najis adalah Yeshua HaMashiach. Yang kedua, didoakan doa kelepasan, didoakan kepenuhan Roh Kudus, dikasih tuntunan, didampingi dengan firman Elohim, dituntun ke jalan yang benar, ibadah ke dalam roh dan kebenaran kepada Bapa Yahweh, kemudian dituntun. Karena itu saudara-saudara, kalau mau dibebaskan dari segala ikatan, harus ada konseling dulu, sehingga nanti doanya, pendampingannya itu bisa tuntas. Nah, kalau orang kerasukan, diikat roh najis misalnya, didoakan lepas, sudah bebas orang itu, kemudian tidak dibimbing dalam kebenaran, orang itu bersih dalamnya, maka roh-roh jahat yang lain akan masuk ke dalam orang itu. Karena di dalam orang itu tanpa Roh Kudus, tanpa firman kebenaran, maka orang itu lebih jahat lagi. Karena seorang yang sudah dibebaskan, didoakan dari ikatan roh jahat, harus dituntun dalam firman kebenaran, harus ada pendampingan terus-menerus supaya bertumbuh dalam kebenaran dan pengenalan akan Elohim dalam ibadah dan penyembahan. Saudara mau dibebaskan, saudara ini sekarang terikat, mintalah kepada Bapa Yahweh di dalam nama Yesus HaMashiach, supaya saudara diterangi dan bisa bebas. Dan kalau sakit, saudara sembuh. Itulah saudara-saudara berita baik yang singkat yang dapat saya bagikan kepada saudara. Karena yang saya bagikan adalah yang ditaruh Roh Kudus dalam saya.
Dan saya percaya ini jadi berkat bagi setiap saudara. Dan oleh kuasa Roh Kudus, dialah terang Bapa atas saudara semuanya. Dan di dalam nama Yesus HaMasiah, Bapa Yahweh akan memberikan kepadamu roh pengenalan akan Dia, roh takut akan Dia. Dan di dalam nama Yesus HaMasiah, engkau akan diterangi dan engkau akan dibukakan di alam roh, dan engkau akan melihat kekurangan dan menyerahkan kepada Bapa Yahweh kekurangan untuk dibereskan di dalam nama Yesus. Berkat Bapa Yahweh atas engkau saudara-saudara, engkau diberkati dan diberkati. Damai sejahtera atas engkau, kelegaan atas engkau. Kiranya Roh Kudus turun atas engkau yang akan membebaskan, menyembuhkan engkau pada waktunya. Dalam nama Yesus HaMasiah, berita ini menjadi berita baik bagi saudara. Yang terikat dibebaskan, yang sakit disembuhkan, yang bermasalah diselesaikan masalahnya, yang lemah dikuatkan, yang buta rohani dijelekkan untuk melihat terang. Demi nama Yesus, atas engkau berkat ini, dan engkau menjadi baik keadaannya.